Kisah ini adalah tentang Asep, seorang nelayan dari pesisir Jawa Barat yang namanya terukir dalam legenda para pelaut. Bukan karena hasil tangkapannya yang melimpah, tapi karena keajaiban yang membawanya pulang setelah 100 hari terombang-ambing sendirian di ganasnya lautan. Semuanya dimulai pada suatu fajar yang tenang di bulan Juli. Seperti ribuan pagi sebelumnya, Asep mendorong perahu kecilnya, si Putri Laut, menembus ombak. Laut hari itu tampak ramah. Langit biru bersih, dan angin bertiup sepoi-sepoi. Asep berencana melaut hanya 2 atau 3 hari. Mengincar gerombolan ikan tongkol yang sedang musim. Ia membawa perbekalan secukupnya. Beberapa liter air tawar, nasi bungkus, ikan asin, dan peralatan memancing andalannya. Tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa perjalanan rutin ini akan menjadi ujian hidup dan mati terberat yang pernah ia hadapi. Malam pertama berlalu dengan tenang. Asep berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan, cukup untuk membuatnya tersenyum. Namun, saat fajar kedua mulai merekah, langit di ufuk barat berubah warna menjadi kelabu pekat. Angin yang tadinya bersahabat, kini menderu ganas. Asep, dengan pengalaman puluhan tahun, segera menyadari tanda bahaya. Badai datang lebih cepat dan lebih dahsyat dari yang pernah ia perkirakan. Dalam sekejap, perahu kecilnya diangkat dan dihempaskan oleh ombak setinggi rumah. Hujan turun, bagai dicurahkan dari langit, membatasi pandangan hanya beberapa meter di depannya. Guntur menyambar-nyambar, membelah langit yang gelap. Asep berjuang sekuat tenaga, memegang kemudi, mencoba mengarahkan haluan perahu melawan amukan gelombang. Tapi, kekuatan alam terlalu perkasa. Sebuah ombak raksasa menghantam sisi perahu, membalikan si Putri Laut dengan mudahnya. Asep terlempar ke dalam air yang dingin dan bergolak. Dunia seakan berputar. Ia sempat melihat perahunya terbalik. Sebagian besar perbekalannya tumpah dan ditelan laut. Dengan sisa tenaga, ia berenang meraih perahunya yang terbalik itu, menjadikannya satu-satunya rakit penyelamat di tengah samudera yang murka. Mesinnya mati total, peralatan navigasinya hilang, dan daratan tak lagi terlihat. Saat badai akhirnya reda keesokan harinya, Asep mendapati dirinya sendirian, terdampar di tengah lautan biru, tak bertepi. Hari-hari pertama adalah pertarungan melawan keputusasaan. Rasa lapar dan haus mulai menyiksanya. Bekal yang tersisa hanyalah beberapa potong ikan asin dan sedikit air tawar yang berhasil ia selamatkan. Ia harus berhemat. Setiap tetes air menjadi begitu berharga. Ia mulai mengumpulkan air hujan menggunakan terpal robek yang masih menempel di perahunya. Untuk makanan, ia harus berterima kasih pada keahliannya sebagai nelayan. Dengan seutas tali pancing darurat dan kail yang dibuat dari serpihan logam, ia mencoba peruntungannya. Ikan-ikan kecil yang berlindung di bawah perahunya menjadi santapan penyelamat hidupnya. Ia memakannya mentah-mentah, mengunyahnya perlahan untuk merasakan setiap sari kehidupan yang masuk ke tubuhnya. Matahari menjadi musuh sekaligus kawan. Siang hari, panasnya membakar kulit, membuat bibirnya pika-pika dan kepalanya pusing. Malam hari, dinginnya menembus tulang. Ia hanya bisa meringkuk di atas lambung perahu yang licin, berusaha menjaga suhu tubuhnya. Waktu seakan berhenti. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Asep kehilangan hitungan. Ia hanya menandai hari dengan goresan kecil di kayu perahunya. Disinilah kewarasannya mulai diuji. Kesendirian adalah siksaan yang tak kalah berat dari rasa lapar. Tak ada suara manusia, hanya debur ombak, desau angin, dan sesekali pekikan burung laut. Pikiran Asep mulai berkelana. Ia sering berbicara sendiri, menceritakan kisah-kisah masa lalunya, menyanyikan lagu-lagu yang ia ingat, seolah-olah ada orang lain yang mendengarkan. Ia berbicara kepada ikon-ikon yang berenang di sekitarnya, kepada bulan dan bintang di malam hari. Semua itu ia lakukan untuk menjaga akal sehatnya tetap utuh. Lalu, hal-hal aneh mulai terjadi. Di sekitar hari ke-40, saat matahari terbenam dan menyisakan warna jingga keunguan di langit, Asep melihatnya untuk pertama kali. Sosok seorang wanita muncul dari dalam air.
tepat di samping perahunya. Wajahnya cantik luar biasa, dengan rambut hitam panjang tergerai basah dan mata yang bersinar seperti mutiara. Kulitnya pucat bercahaya di senja yang temaram. Wanita itu tidak berbicara, hanya menatap Asep dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kesedihan, tapi juga ketenangan di matanya. Asep yang awalnya mengira itu halusinasi karena dehidrasi, hanya bisa terdiam mematung. Sosok itu perlahan tersenyum tipis, lalu menyelam kembali ke dalam air dan menghilang. Pertemuan itu terus berulang, hampir setiap senja. Asep mulai menantikannya. Sosok wanita itu menjadi satu-satunya teman di tengah kesendiriannya. Ia memberinya nama Nyi Roro, terinspirasi dari legenda penguasa Laut Selatan. Asep akan menceritakan semua keluh kesahnya kepada Nyi Roro, tentang keluarganya di rumah, tentang ketakutannya, tentang harapannya untuk pulang. Dan meskipun wanita itu tak pernah menjawab dengan kata-kata, tatapannya seolah memberikan kekuatan dan ketenangan bagi Asep. Anehnya, setiap kali setelah wanita itu muncul, keesokan harinya, Asep selalu lebih mudah mendapatkan ikan, seolah laut sedang berbaik hati padanya. Selain pertemuan dengan sosok misterius itu, Asep juga mengalami fenomena aneh lainnya. Suatu malam, ia melihat segerombolan ikan terbang yang sisiknya berpendar seperti ribuan lampu neon menerangi lautan di sekeliling perahunya. Pemandangan itu begitu indah, seolah ia sedang berada di dunia lain. Di lain waktu ia mendengar alunan musik gamelan yang samar-samar terbawa angin. Padahal, tak ada daratan atau kapal lain sejauh mata memandang. Awalnya ia takut, mengira pikirannya sudah benar-benar kacau. Namun seiring waktu, ia mulai menerima semua keanehan itu sebagai bagian dari perjalanannya. Mungkin, laut memang menyimpan rahasia yang tak bisa dipahami oleh akal manusia biasa. Memasuki bulan ketiga, kondisi fisik Asep semakin menurun. Tubuhnya kurus kering, kulitnya menghitam legam terbakar matahari. Rambut dan janggutnya tumbuh tak beraturan. Namun, semangatnya secara ajaib tetap menyala. Bayangan istri dan anak-anaknya di rumah menjadi bahan bakar utama. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia harus pulang. Ia harus melihat mereka lagi. Suatu pagi, di hari yang ke-100, menurut goresan di perahunya, Asep melihat sesuatu di kejauhan, sebuah titik hitam kecil di cakrawala. Awalnya ia mengira itu hanya fata morgana lagi. Ia sudah sering tertipu oleh awan rendah atau bayangan ombak. Ia mengucek matanya, memfokuskan pandangannya yang mulai kabur. Titik itu perlahan membesar. Itu bukan awan. Bentuknya terlalu solid. Jantung Asep mulai berdebar kencang. Harapan yang nyaris padam kini menyala kembali dengan dahsyat. Itu adalah sebuah kapal. Sebuah kapal tanker raksasa. Dengan sisa tenaga terakhir yang ia miliki, Asep berdiri di atas perahunya. Ia melambai-lambaikan bajunya yang sudah compang-camping. Ia berteriak sekuat tenaga. Suara seraknya nyaris tak terdengar di antara deru ombak. "Tolong, tolong, di sini, tolong!" teriaknya berulang kali. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang tirus. Kapal itu terus melaju. Untuk sesaat Asep merasa putus asa. Mungkin mereka tidak melihatnya. Mungkin ini adalah akhir dari segalanya. Ia jatuh terduduk, lemas. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara yang berbeda. Bukan suara mesin kapal yang menjauh, tapi suara peluit yang panjang dan melengking. Kapal itu mengubah haluannya. Mereka melihatnya. Sebuah sekoci diturunkan dari kapal tanker berbendera Panama itu. Beberapa awak kapal dengan sigap mendekati perahu Asep yang ringkih. Ketika mereka sampai di dekatnya, mereka terkejut melihat kondisi Asep. Seorang pria yang lebih mirip kerangka berjalan daripada manusia. Dengan hati-hati, mereka membantu Asep naik ke sekoci. Saat itu, Asep menoleh ke belakang, ke arah perahunya, si putri laut yang telah menjadi rumahnya selama 100 hari. Ia melihat sekilas sosok wanita berambut panjang di samping perahunya, tersenyum untuk terakhir kalinya sebelum menghilang ke dalam biru lautan. Di atas kapal tanker, Asep diberi air, makanan, dan perawatan medis pertama. Ia tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih dalam bahasa yang campur aduk antara Indonesia dan isyarat. Kapten kapal sulit percaya
ketika Asep menceritakan kisahnya. 100 hari, itu adalah sebuah keajaiban. Kabar penyelamatan Asep segera menyebar. Ketika ia akhirnya tiba di daratan dan dipulangkan ke desanya, seluruh kampung menyambutnya dengan tangis dan sukacita. Istri dan anak Nania berlari memeluknya, tak percaya bahwa suami dan ayah mereka yang telah mereka anggap hilang selamanya, kini telah kembali. Kisah Asep menjadi buah bibir. Sebuah legenda modern tentang ketahanan manusia, kekuatan harapan, dan misteri lautan yang tak terhingga. Apakah sosok wanita itu nyata? Apakah itu penjaga laut? Atau hanya produk dari pikiran yang lelah? Asep sendiri tak pernah bisa memastikannya. Tapi satu hal yang ia yakini, di tengah ganasnya samudra, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Laut telah mengambil banyak hal darinya, tapi pada akhirnya, laut juga yang mengantarkannya pulang. Terima kasih sudah menyimak kisah yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa.